Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila Antasari, peserta Latsar CPNS Golongan 2 Angkatan 2 Kelompok 3 Kota Padang tahun 2022 akan mencoba menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar ASN untuk agenda 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, seorang ASN harus menerapkan nilai-nilai dasar sebagai seorang ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Nah, di saat ini, nilai-nilai dasar tersebut telah dirangkum dalam satu kata, yaitu berakhlak. Nah, pada hari ini, saya akan mencoba menjelaskan 7 nilai-nilai dasar yang terkandung dalam berakhlak tersebut. Pertama, berorientasi pelayanan. Dalam konteks pelayanan publik, dikenal ada yang namanya partnerism, di mana terdapatnya hubungan antara petugas pelayanan dengan pengguna layanan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, petugas pelayanan adalah birokrasi, sedangkan pengguna layanan itu adalah masyarakat. Nah, dalam konteks pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan publik, di mana pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan adalah nilai yang tertinggi. Nah, saat sekarang dikenal dengan namanya customer satisfaction atau pelayanan prima. Untuk itu, seorang ASN harus mengenal beberapa kata kunci yang bisa diambil dalam menjalankan tugas tersebut. Dalam berorientasi pelayanan, ASN harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat demi memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Kode kunci yang bisa kita gunakan di sini adalah pertama responsibilitas, yang kedua kualitas, dan ketiga adalah kepuasan. Adapun kode etik yang bisa kita gunakan pertama adalah ASN harus memahami dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua, ASN itu harus bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Serta yang ketiga adalah melakukan perubahan yang tidak henti. Kedua, akuntabel. Akuntabel berkaitan erat dengan bertanggung jawab dengan kepercayaan yang telah diberikan. Kata kunci yang bisa digunakan adalah pertama integritas, yang kedua konsistensi, yang ketiga adalah bertanggung jawab. Nah, dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang ASN yang berkaitan dengan akuntabel ini, ada kode etik yang harus dipenuhi. Pertama adalah seorang ASN harus memiliki dan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas yang tinggi. Yang kedua, ASN harus menggunakan barang atau harta milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Yang ketiga, ASN tidak menyalahgunakan kewenangan dari jabatannya. Ketiga, kompeten. Kompeten itu berkaitan erat dengan pengetahuan, perilaku, serta keterampilan. Nah, seorang ASN dituntut untuk selalu memiliki kualifikasi, selalu memiliki kompetensi dan kinerja. Kompetensi itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah kompetensi teknis, di mana itu dapat diukur dari pendidikan serta pengetahuan dan pelatihan yang dimiliki oleh seorang ASN. Yang kedua adalah kompetensi manajerial atau kompetensi kepemimpinan. Ini dapat diukur dari pendidikan dan pelatihan struktural yang telah dimiliki oleh si ASN itu sendiri. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Ini dapat diambil ataupun dapat dilihat dari pengalaman pekerjaan yang berkaitan dengan masyarakat yang dimiliki oleh si ASN itu sendiri. Dalam kompeten ini, ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dirinya sendiri. Adapun kata kunci yang bisa dalam kompeten adalah pertama, kinerja terbaik, sukses, berhasil, dan ahli di bidangnya. Adapun kode etik yang bisa kita gunakan adalah seorang ASN harus meningkatkan kapasitas atau potensi dirinya untuk menjawab semua tantangan yang ada yang akan selalu berubah. Yang kedua adalah membantu orang lain dalam belajar. Yang ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Peningkatan kompetensi diri ataupun kompeten ini berkaitan erat dengan pola dari perubahan pola pekerjaan pada zaman sekarang, di mana pola yang tadinya banyaknya bekerja sekarang berubah menjadi banyaknya pengetahuan seorang ASN. 4. Harmonis. Harmonis dapat diartikan sebagai rasa saling peduli dan menghargai perbedaan. Harmonis ini berkaitan erat dengan nilai nasionalisme, di mana seorang ASN harus bekerja dengan mencerminkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Di antaranya pertama adalah menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan
keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua adalah sikap rela berkorban. Kata kunci yang bisa kita ambil di sini adalah pertama peduli, perbedaan, dan selaras. Kode etik yang bisa mencerminkan dari nilai dasar ini pertama adalah menghargai setiap orang apapun itu latar belakangnya. Yang kedua adalah sikap rasa suka menolong orang lain. Yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kelima, loyal. Loyal dapat diartikan dengan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, di mana dituntutnya sebuah kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi ataupun institusi, dan yang paling tinggi adalah terhadap cita-cita NKRI itu sendiri. Kata kunci yang bisa dipergunakan di sini adalah pertama komitmen, dedikasi, kontribusi, dan nasionalisme serta pengabdian. Kode etik yang bisa diterapkan dalam menerapkan nilai-nilai dasar loyal ini adalah pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemerintahan, instansi, dan negara. Yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif. Seorang ASN dituntut untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Sebagai seorang ASN, ada beberapa nilai yang tergambar dalam adaptif ini. Menurut seorang Peter Sain, dalam teorinya Learning Organization, ada beberapa hal yang harus dikembangkan oleh seorang ASN. Pertama adalah personal mastery, yang kedua adalah shared vision, yang ketiga adalah mental mood, yang keempat adalah team learning, yang kelima adalah seorang pegawai harus memiliki dan berpikir sistematik dan tidak kacamata kuda serta tidak bermental silo. Kata kunci yang bisa diterapkan dalam nilai dasar ini pertama adalah inovasi, yang kedua antusias, dan ketiga adalah proaktif. Kode etik yang bisa kita terapkan pertama adalah seorang ASN harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas diri. Yang ketiga adalah bertindak proaktif. Yang terakhir adalah kolaborasi, adalah mencakup kemitraan institusi untuk pelayanan publik. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang bisa kita lihat dan bisa kita kenal. Pertama adalah model collaboration government, di mana starting condition yang bisa mempengaruhi proses-proses kolaborasi yang terdiri atas pertama, membangun kepercayaan, yang kedua, face-to-face dialogue, yang ketiga, commitment to process, yang keempat, pemahaman bersama, yang kelima adalah pengembangan outcome. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dari kolaborasi adalah pertama yaitu kepercayaan, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat strategi manajemen dan formalitas pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif. Di dalam kolaborasi ini kita juga bisa mengenal yang namanya World of Government, di mana pendekar penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan, baik berupa kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Kata kunci yang bisa kita terapkan dalam nilai dasar ini pertama adalah kesediaan dalam bekerja sama, yang kedua sinergi untuk hasil yang baik. Adapun kode etik yang bisa diterapkan pertama adalah membentuk kesepakatan dengan berbagai pihak untuk berkontribusi, yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, ketiga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada untuk tujuan yang sama. Demikian resume ataupun cerita saya mengenai nilai-nilai dasar seorang ASN untuk agenda 2. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.